Kembali lagi di Riz Channel, Jos. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat walafiat. Seperti biasa, di video ini berisikan konten spoiler sebuah film. Dalam kesempatan kali ini, gua akan merangkum film yang berjudul Kyo Kara Orewa yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang anak SMA di salah satu kota di negara Jepang. Terdapat perbucinan serta pastinya keributan yang dibaluti komedi di dalamnya. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung aja cari posisi, mau itu rebahan, jongkok, ataupun kayang. Yang penting kalian enjoy. Satu lagi, bagi yang belum subscribe, tidak ada salahnya Anda klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan terakhir, jangan lupa kopi dan udutnya. Langsung aja ke videonya. Let's watching. Di awal film, ada seseorang bernama Satoru sedang berjalan bersama temannya. Kebetulan, mereka adalah anak murid dari sekolahan bernama Akehisa. Di tengah perjalanan, para pemimpin masing-masing sekolah di kota tersebut berkumpul. Ada Imai yang megang SMA Bani Bane serta temannya bernama Tanigawa. Yang pirang ini bernama Mitsuhashi dari SMA Nanyo. Yang ini si Jabrik bernama Ito. Dia adalah sobatnya Mitsuhashi. Wanita ini bernama Riko. Dan ada dua wanita dari sekolah perempuan bernama Hayakawa dan Kyoko. Sepertinya Kyoko menyimpan rasa terhadap Ito. Dan Ito pun sebaliknya. Ternyata sekolahan Akehisa akan ada murid tumpangan dari sekolahan Hokunei. SMA Hokunei gedungnya terbakar, jadi semua siswanya mengungsi ke SMA Akehisa. Murid Hokunei dipimpin oleh Otake dan Yanagi. Mereka pun memasuki sekolah. Satoshi と相良ってのがやられた後、サトシと相良と香取ってのを倒したのは誰なんだよ。Scene berpindah ke sekolahan Nanyo. Ada satu orang yang bercerita ke Mitsu dan Ito bahwa ada murid baru yang numpang di SMA Akehisa. Di SMA Akehisa, Otake dan teman-temannya menghajar beberapa siswa Akehisa. Di sini, anak-anak Akehisa harus membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen. Jika tidak membelinya, mereka semua akan dihajar. Ya bisa dibilang gantungan kunci ini adalah jimat mereka ya guys. Gila, sekolah numpang songong banget ini. Satoru tidak membeli gantungan tersebut, tapi temannya membeli. Di tengah perjalanan pulang, Satoru dicegat oleh beberapa siswa Hokunei. Satoru pun babak belur dikeroyok, sedangkan temannya menggunakan gantungan kunci dan dia bebas dari pengeroyokan. Di lain tempat, murid Hokunei sedang menghajar beberapa murid Akeshi yang tidak membeli gantungan kunci juga. Di situ juga terdapat Otake. Tiba-tiba Mitsu dan Ito datang ke sekolah Akeshi. Mereka ingin memastikan siapa yang menumpang di sekolah tersebut. Karena Mitsu adalah yang paling kuat dari jagoan SMA di wilayahnya. Di sini terjadi keributan antara Mitsu, Ito, dan beberapa murid Hokunei. Satu murid Hokunei membawa rantai. Mitsu dan Ito melarikan diri. Keesokan hari, Satoru melapor ke gurunya atas kegiatan murid Hokunei yang menjual jimat. Tapi gurunya tidak berani berkomentar. Satoru pun menjadi samsak hidup untuk murid Hokunei. Di rumah Satoru, ada sepupunya bernama Ryoku bertanya ke dirinya kenapa dia bisa bonyok. Di sini Satoru berbohong. Dia cerita telah dipukuli oleh Mitsu. Dia bilang seperti itu agar sepupunya tidak berani melawan Mitsu karena Mitsu murid yang paling kuat. Tapi besoknya Ryoku membuntuti Mitsu ketika pulang sekolah. Awalnya Mitsu pulang bersama Riko dan Imai. Ketika Mitsu sudah sendirian, Ryoku menghadangnya dan ingin membalaskan dendam Satoru.
Mitsu berlari dan dia menghampiri Riko. Riko ternyata ahli bela diri. Akhirnya terjadi duel antara Riko dan Ryoku. Riko dan Mitsu berhasil melarikan diri dari Ryoku. Akan tetapi, Ryoku bertemu dengan Imai dan dia meminta Imai untuk mengantarkannya ke tempat Mitsu. Ryoku pun bertemu kembali dengan Mitsu. Ryoku yang awalnya mengira Imai orang yang bodoh, setelah tahu siapa dia sebenarnya, Ryoku memukul Imai. Ryoku pun pergi. Imai diledek oleh Mitsu bahwa dirinya telah kalah sama perempuan. Di lain tempat, Satoru sedang dijadikan pelampiasan kesetresan murid Hokune. Tiba-tiba ada dua jagoan dari sekolah perempuan. Mereka tidak suka jika ada murid yang lemah ditindas. Hayakawa dan Kyoko pun bertarung dengan murid Hokune. Di tengah pertarungan, datang Ito. Kyoko langsung berubah menjadi cewek baik. Dan dia berkata bahwa murid-murid ini bertanya tentang di mana stasiun. Hayakawa, Kyoko pun pergi. Gantian, Iko yang menghajar murid Hokune. Di SMA Nanyo, para guru sedang rapat untuk melakukan aksi pencegahan tawuran. Satu guru mempunyai ide, mereka harus bernyanyi agar para murid tidak melakukan tawuran. Scene berpindah, memperlihatkan Satoru sedang dibuli oleh berandalan SMA Hokune. Tiba-tiba datang Yanagi dan Otake yang menolongnya. Satoru sampai diantar pulang oleh Yanagi dan Otake. Mereka bertemu dengan Ryoku di tengah perjalanan. Di sini, ternyata Mitsu dan Ito memata-matai Ryoku dan Satoru. Ketika Ito ingin pulang, dia melihat Satoru dan menghampirinya. Dia bertanya kenapa dirinya mengatakan bahwa Mitsu telah menghajarnya. Satoru pun membeberkan alasannya. Tiba-tiba datang Otake dan dia meledek Ito telah merudung orang yang lemah. Akhirnya, Ito dan Otake bertarung. Di sini kelihatan tenaga si Otake lebih kuat dari Ito. Ketika Ito sudah terpojok, Satoru berkata bahwa ada yang memanggil polisi. Akhirnya, Otake dan Satoru pun pergi. Sebenarnya, tidak ada sama sekali polisi di sekitar mereka. Ketika masuk sekolah, Ito wajahnya penuh dengan perban. Mitsu bertanya ke Ito, "Kau kalah dalam bertarung?" Ito pun menjawab, "Ya, dirinya benar-benar dikalahkan." Di sini, Mitsu malah meledek Ito. Akhirnya, Mitsu mengajak Sagawa untuk ke markas Hokune. Di lain tempat, Yanagi dan dua anak buahnya sedang mengejar satu murid Akehisa karena tidak memiliki jimat. Ternyata Yanagi dijebak oleh murid-murid Akehisa yang berandal. Tapi Yanagi mengeluarkan pisau buatannya. Perkelahian pun terjadi. Banyak anak Akehisa yang terluka oleh pisau buatan Yanagi. Ternyata ketika mereka ribut, ada Mitsu, Sagawa, dan Bibi melihat kejadian tersebut. Sepertinya si Bibi akan melaporkan kegiatan tersebut ke kantor polisi. Satoru terlihat sangat dihormati di sekolah oleh murid Hokune. Dia diajak makan di luar sekolahan oleh Otake. Ternyata di restoran tersebut sudah terdapat Yanagi. Di sini Yanagi bercerita bahwa dirinya menjadi tersangka yang salah sasaran. Dia bercerita bahwa dirinya menolong seseorang tapi dia dijadikan tersangka dan dia akan segera ditangkap oleh polisi. Satoru kasihan melihat Yanagi menjadi tersangka salah sasaran. Akhirnya,
Satoru siap menggantikan Yanagi di kepolisian. Dia ingin membalas budi kepada Yanagi dan Otake yang selama ini melindungi dirinya. Orang tua Satoru melapor ke Ryoku bahwa Satoru akan ke kantor polisi dengan alasan yang tidak jelas. Ternyata Ryoku menuduh Imai yang membuat Satoru ke kantor polisi. Tapi dugaan Ryoku salah karena Imai orang yang baik. Di perjalanan, Ryoku bertemu dengan Yanagi dan gengnya. Dia mengikuti Yanagi. Di sini Yanagi bercerita ke anak buahnya bahwa dia telah memanfaatkan Satoru untuk kasusnya. Yanagi berbuat baik ke Satoru karena ada maunya. Ryoku yang mendengar hal tersebut sangat kesal dan dia menyerang Yanagi. Tapi Yanagi dengan sangat mudah mengalahkan Ryoku. Tiba-tiba Imai datang. Yang awalnya akan menghajar Ryoku, Imai menjadi membantu Ryoku melawan Yanagi CS. Mitsu membalas dendam dengan cara yang konyol ke Satoru. Tanigawa menghampiri Mitsu dan berkata bahwa Ryoku dan Imai sedang dikeroyok. Mitsu datang dan membasmi anak buah Yanagi. Pipi Mitsu terkena pisau dari Yanagi. Tak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap Yanagi. Yanagi pun akhirnya pergi dari lokasi. Akhirnya, datang pemimpin Akehisa yang sesungguhnya, yakni Katagiri dan Sagara. Mereka telah kembali dari tempat bekerjanya. Katagiri dan Sagara akan membalas kelakuan anak Hokune yang sangat meremehkan anak Akehisa. Scene ini menceritakan ketika Katagiri dan Sagara sedang bekerja. Mereka didatangi oleh dua murid Akehisa. Dua murid tersebut meminta Katagiri dan Sagara untuk kembali ke sekolah dan membantai anak Hokune. Malam hari, Ito datang ke rumah Mitsu dan mengajak Mitsu untuk bertempur esok hari. Di sini, Mitsu dan Ito sempat ngedon karena Yanagi bertarung menggunakan pisau buatan. Tapi mereka mempunyai ide konyol. Mereka ke sekolahan untuk mengambil kostum yang bisa melindungi tubuhnya dari pisau. Sayangnya, ide mereka diketahui oleh pihak penjaga sekolah dan mereka disuruh mencopot bajunya kembali. Hari pertarungan pun tiba. Akehisa serta Ito dan Hokune berada di dalam satu gedung tua. Pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, tiba-tiba datang SMA Nanyo dan Riko juga ada dalam rombongan. Akhirnya, pertarungan antar pemimpin pun terjadi. Yang pertama antara Sagara dan Yanagi. Pertarungan yang sengit dan mereka saling jual beli serangan. Kemudian pertarungan pemimpin selanjutnya antara Katagiri dan Otake. Di sini Otake baru mendapatkan musuh yang sepadan atau malah lebih kuat dari dirinya. Otake sudah tidak kuat dan dia melarikan diri dari gedung tersebut. Akan tetapi Ito membututinya dan akan mengulang pertarungan mereka. Ito pun menumbangkan Otake. Tiba-tiba Mitsu muncul dan akan melawan Yanagi. Tak lama kemudian,
Ito kembali ke gedung dengan menyeret Otake. Mitsu menggunakan bat tenis meja untuk melawan Yanagi. Yanagi pun tumbang. Semua tercengang melihat pukulan Mitsu. Tiba-tiba terdengar suara mobil polisi dan Mitsu langsung lari terbirit-birit. Ternyata suara tersebut berasal dari guru Nanyo yang sedang melakukan aksinya untuk mencegah tawuran. Di SMA Nanyo, 2 orang yang ikut bertempur sedang menceritakan kejadian kemarin di kelasnya. Ito, Mitsu, dan Riko menjenguk Imai yang sedang dirawat. Imai sedang disuapi puding oleh Ryoku. Ternyata Mitsu cemburu. Katagiri dan Sagara kembali berpamitan ke teman-temannya karena mereka akan bekerja kembali. Ketika sedang berjalan santai, Ito bertemu dengan Kyoko. Kyoko kecewa Ito tidak mengundangnya di acara tawuran kemarin dengan beralasan dirinya akan mendukung Ito. Tapi itu hanya modus, padahal Kyoko juga ingin ikut tawuran. Seperti biasa, mereka kalau sudah bertemu, kelakuannya seperti anak kecil. Film pun usai. Film ini goks parah dah. Seru abis. Percintaannya ada, ributnya ada, tapi sebisa mungkin dibaluri dalam bentuk komedi. Kalian wajib nonton film ini guys. Cukup itu video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya. Gua Alrizky Ramadan mohon pamit. Maaf jika ada perkataan yang salah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.